Jujur lupa Bang, banyak sekali soundtracknya ya. Terakhir sih terbaru ya Bang ya. Aduh, lupa aku juga. Bahkan soundtrack pertama aja aku juga lebih harusnya. Lebih dari 10 soundtrack. Oke. Sebetulnya saya tuh baru membuat sebuah company di Indonesia namanya Inspire. Inspire ini ada label, ada production, ada ada event organizer. Nah, saya mewakili Inspire label, sign dengan View. Mungkin teman-teman dari View Malaysia juga ada pakai baju View. Jadi untuk membuatkan beberapa soundtrack untuk original seriesnya View. Jadi nanti selepas ini akan ada Mahalini, akan ada Yura, akan ada artis-artis lain yang ada di dalam company aku. Jadi kita yang produce lagu-lagu untuk View original. Ini milik Rosa sendiri ya? Iya, Inspire milik saya sendiri. Jadi nanti Dreamfest pun Dream Collaboration yang ada yang tadi saya bilang itu juga di bawah Inspire. Jadi mungkin teman-teman nanti jangan sampai tak datang kalau diundang ya untuk menonton. Banyak kan di ZEP tempatnya. Oke. Untuk nanti ini gimana collaboration-nya berlaku? How did the collaboration happen? Oke. Jadi ada bahasa lain yang diterjemahkan tadi, bahasa Melayu, bahasa Inggris, sekarang mungkin Mandarin. Soalnya apa tadi? Ada bagaimana terjadinya kolaborasi, ya itu bahasa Indonesianya. Jadi pertama biasanya kalau untuk soundtrack saya minta dulu sinopsisnya. Dapat sinopsis dari View, dipelajari dulu sinopsisnya, mencari siapa pencipta lagu yang paling tepat gitu. Dan begitu saya dapat skripnya, saya baca bukunya, ini buku dari Habibur Rahman, saya rasa paling tepat adalah Melly Goeslaw. Jadi saya langsung telepon Teh Melly, 2 hari kemudian lagunya sudah jadi. Itu lebih cepat daripada kita membuat masakan ya untuk lebaran ya. Lebih cepat Teh Melly bikin lagu. Jadi Teh Melly udah bikin lagu judulnya Kanti, aku juga nanya kenapa judulnya Kanti gitu. Itu kan kata yang tidak umum. Tapi Teh Melly memang orangnya memang unik. Jadi dia menginginkan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Ayat-ayat cinta sudah, hijrah cinta, pokoknya cinta-cinta udah. Sekarang Kanti. Kanti itu artinya adalah amat sangat sabar. Itu sesuai dengan karakter yang ada di dalam series ini, yaitu karakternya Aina, seorang wanita yang amat sangat sabar dalam menempuhi hidupnya yang penuh cobaan. Gitu. Jadi judulnya adalah Kanti. Musiknya dibuat oleh Andi Rianto. Seperti biasa saya juga sering berkolaborasi dengan Andi Rianto. Jadi ini klop lah. Akhirnya 3 sekawan ini bikin karya bersama lagi. Rosa, Melly Goeslaw dan juga Andi Rianto. Seterusnya soalan. Bekerja dengan Melly apa yang seronoknya? Lebih banyak berdiskusi tentang hal lain daripada lagunya ya, yang udah pasti sama Teh Melly. Karena kita besarnya bareng-bareng, aku juga masih umur berapa dulu? Mungkin umur 19 mungkin ya, kenal pertama sama Teh Melly. Jadi udah udah kayak adik kakak, kalau celah-celahan di sini apa ya? Bercanda-bercanda, gurau. Itu hina-hinaan. Ya, hina-hinaan pun bisa. Aku sama Teh Melly memang begitu. Memang itu semakin kita berani untuk bully each other, itu berarti semakin dekat. Tapi no hard feelings. Jadi memang itulah kita karena kawan sudah lama mungkin ya. Jadi aku tak payah untuk bicara banyak kalau sama Teh Melly. Aku cuman Teh Melly bikinin lagu tentang ini, udah dia langsung udah tahu apa maunya, nadanya harus seperti apa, yang bagus nadanya ketika aku nyanyikan seperti apa, jadi udah langsung aja. Lancar. Iya. Kalau bercerita pasal wanita yang penuh dengan cobaan kan, macam diri kamu sendiri macam mana? Iya. Oh, sabar Kak, sabar. Kita selaku wanita-wanita kadang tertindas ya. Tapi kayaknya kita memang
memang senang ditindas kan. Sabar, memang harus sabar. Memang harus sabar karena kalau untuk menindas lagi juga kita tak ada hati. Jadi ya udahlah, sabar aja. Yang paling penting kita harus kanti sekarang ya. Harus sabar. Jadi menurut aku lagu ini juga ya mewakilkan banyak wanita ya, kayak maksudnya wanita itu identik dengan kadang-kadang lemah, padahal menurut aku di balik kelemahan wanita disitulah letak kekuatannya. Misalnya kalau suami-suami lagi pelit ngasih uang kan pasti gimana aku nggak mau habis uangnya, dikasih ya kan, di balik kelemahannya disitulah kekuatannya. Iya nggak Kak? Gurau aja. Tapi yang pasti wanita itu memang benar, fisiknya mungkin tidak lebih kuat daripada laki-laki, tapi buktinya wanita bisa membesarkan anak, bisa ikut juga membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, bisa menjadi ibu, istri, kakak, adik, anak ya. Dan menurut aku wanita lebih multi talented lah, dan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Sejauh mana Rosa itu kanti juga? Kurang sebetulnya, saya kurang kanti. Terlebih ketika bulan puasa ini menantikan azan maghrib, kurang kanti. Tapi dari lirik-liriknya Kanti ini aku banyak yang semoga setiap aku nyanyiin aku juga jadi ikut berdoa gitu. Di akhir lagu, terus ada liriknya aku suka ini. Semesta kasihan melihat aku, bertubi-tubi Tuhan mengujiku. Wah. Namun aku berharap dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Amin. Ya kan? Jadi setiap nyanyiin itu ya kita berdoa aja yang terbaik. Amin. Mau yang berpasangan ataupun yang belum berpasangan, ataupun yang udah pernah berpasangan terus tidak berpasangan terus sekarang mau berpasangan lagi, boleh. Jadi bagaimana dengan diri kamu? Aku termasuk yang mana ya Kak? Yang bertubi-tubi dan berharap cinta akan berakhir bahagia, amin. Udahlah itu aja. Bingung soalnya mau pilih yang mana ya. Apalagi ya. Kenapa? Bahagia itu kan fluktuatif ya. Semacam saham mungkin ya, kadang di atas, kadang di bawah, feeling itu kadang aku rasa normal ya, semua manusia pasti berasa begitu. Kadang bahagia, kadang-kadang juga kurang bahagia, sedih, betul nggak? Betul. Tapi yang paling pasti adalah bersyukur, itu yang paling utama. Mau kita dalam keadaan bahagia ataupun sedih, ya bersyukur aja. Mungkin kalau buat aku gitu ya. Alright, Okay. Kamu dikenali sebagai Queen of Soundtrack kan? Oh. Apa yang kelebihan apabila menyanyi lagu Lagu untuk soundtrack berbanding dengan lagu single sendiri? Oke, kalau single biasanya bercerita tentang diri sendiri. Tapi kalau soundtrack itu mesti bercerita tentang lagunya. Jadi jangan pernah membuat soundtrack yang tidak ada hubungannya sama filmnya ya. Berhubungan dengan filmnya. Jadi buat aku, ketika aku diminta untuk menyanyikan lagu soundtrack, aku akan mempelajari dulu karakternya, aku akan mencari siapa pencipta lagu yang paling tepat untuk ini gitu, dan musiknya pun sama begitu juga. Jadi semuanya harus selaras dengan, terutama dengan filmnya. Gitu. Ya. Bagaimana kamu memilih untuk terapi dalam satu soundtrack selain membaca naskah tadi, seperti Bidadari Bermata Bening ni, kalau tidak silap sedang lagi boom di Indonesia. Iya, betul sekali. Adakah itu satu kebetulan sekali lagi seperti ayat cinta di sana ini, ataupun kamu ada intuisi di mana Kanti ini akan meledak? Aku juga kaget tadi malam, ini lagu Kanti ini baru dirilis mungkin belum sampai 2 minggu ya kayak. Tapi tadi malam di Indonesian Idol udah ada yang menyanyikan, bukan di live tapi udah mulai banyak dinyanyikan sama penonton, sama peserta gitu, udah mulai mencoba-coba lagu ini. Aku juga cukup kaget karena sebetulnya zaman sekarang ini
amat sangat sulit untuk memperkenalkan single. Saking banyaknya lagu di pasaran dan orang mudah mengakses kan. Jadi ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Orang bisa rilis lagu. Jadi kalau lagu kita bisa dikenali aja itu kita udah wow gitu, udah senang sekali. Nah, ketika aku dengar lagu Kanti, aku merasa memang ini ada DNA-nya Rosa Melly gitu. Jadi ini adalah lagu-lagu yang yang kalau orang dengar ini pasti Rosa nih yang nyanyi, Melly yang membuatkan lagu, mesti gitu kan. Nah, ini pun Kanti pun sama. Dan filmnya itu emang sedang booming, kayaknya di View Indonesia adalah nomor 1 web series yang lagi nomor 1 di Indonesia. Jadi aku nggak tahu kebetulan, nggak tahu rezeki, tahu doa bersama yang pasti. Tapi ya alhamdulillah semuanya bagus gitu jalannya. Oke. Ada lagi? Kamu sering menyanyikan lagu untuk OST drama atau film. Bila pula kamu mau pelakon? Hidup ini sudah penuh lakonan. Jadi cuman bedanya kalau hidup ini tidak dibayar ya. Kalau lakonan kalau lakonan beneran berlakon tuh dibayar. Kayaknya aku kurang aku merasa kurang mampu gitu. Kalau misalnya banyak yang menawarkan aku, tapi aku rasa aku mungkin saat ini ingin sekali untuk membuatkan lagu-lagunya aja, mungkin lagunya, ataupun juga mungkin membuat filmnya. Lagi belajar juga untuk siapa tahu aku insya Allah nanti tahun ini atau tahun depan udah bisa membuat sebuah film yang bisa menginspirasi. Tapi buat aku yang paling penting adalah kalaupun aku membuat film, aku ingin film yang menginspirasi banyak orang. Legacy lah. Sepertinya saat ini tidak ya. Daripada nanti aku kena bully ya. Merasa mendingan nyanyi aja, kurang bagus berlakon gitu. Jadi aku tahu diri. Ya. Gimana kamu memberi apresiasi rasa bahagia kepada diri kamu with or without manusia bernama lelaki? Kata siapa aku without lelaki? Fitnah. Ini jangan ditulis semua, tolong ya. Ini hanya untuk di dalam sini aja. Kalau ditulisnya yang bagus-bagus, Rosa amat sangat anggun, menanggapi pembicaraan dengan serius, gitu ya. Apa ya? Tapi sejujurnya tadi bercanda, tapi ada benarnya. Sebetulnya buat aku bukannya ingin macam single menyenangkan atau aku bisa sendiri. Aku rasa nggak bisa ya. Semua manusia juga pasti tidak sanggup untuk hidup sendirian gitu. Kalau persoalan jodoh itu adalah lain soal. Kalau jodoh itu memang mungkin seperti lagu aku dikirim Tuhan gitu. Semua ada lagunya. Jadi kalau jodoh nunggu dikirim dulu gitu. Tapi kalau mencari jodoh boleh. Jadi sebetulnya aku tidak menutup hati, tidak menutup diri juga. Cuman mungkin berhati-hati aja untuk memulai hubungan ataupun makanya aku jarang untuk mengungkapkan cerita-cerita percintaan. Lebih baik aku ungkapkan dalam lagu karena itu menguntungkan. Gitu. Itu. Gitu. Tentang albumnya ya, diskografinya. Ya. Apa yang sedang dikerjakan, apa yang Oke. Saat ini aku baru launching sebelum bulan puasa, itu album baru aku, judulnya Another Journey, The Beginning. Insya Allah nanti kita jumpa lagi setelah Lebaran ya, untuk jangan kapok untuk datang lagi ya. Mungkin makanan hidangan Ramadan tidak ada, tapi kita ganti makan siang ya. Bisa ya. Jangan awar tapi ya. Siang-siang panas-panas itu. Jadi di dalam album ini ada 10 lagu dan sebetulnya itu adalah cerita dari pribadi aku selama 2020 sampai 2022. Jadi nanti mungkin kalau dengar lagunya akan tahu cerita mana mungkin orangnya nggak tahu siapa, tapi ceritanya dulu cerita mana yang Rosa ketika di tahun sekian tuh ternyata lagi begini. Itu diary aku sebetulnya tidak dituangkan dalam tulisan tapi dituangkan dalam lagu. Kiranya sengkang 5 tahun ya since your last. Since my last album ya? Yeah.
udah lama banget, aku juga nggak inget, 2017 kayaknya, 2016, lama lah, lama, mungkin ya 2015 mungkin, iya tuh, bingung langsung, lama lah pokoknya. Apa lagu album terakhir aku apa ya? Ya oke, terima kasih. Jelas ini A New Chapter. A New Chapter, ya, oke. Oh, A New Chapter, iya betul-betul. Aku ingat sekarang. Aku ingat kenapa aku kasih judul A New Chapter. Karena di 2015-2016 aku sempat mau berhenti bernyanyi. Dan maunya udah selesai aja, aku pengen jadi karyawan. Dan pindah ke luar negeri gitu. Cuman saat itu aku juga sekali lagi diselamatkan oleh lagu. Saat itu soundtrack I Love You from 38,000 Feet. Itu ada judulnya Jangan Hilangkan Dia. Itu lagu one of my favorite songs. Dan saat itu ketika aku menyanyikan lagu itu, aku baru merasa lagi aku mau bikin album gitu. Makanya aku kasih judul A New Chapter. Sebetulnya A New Chapter of my life gitu, in my life gitu. Jadi betul-betul kayak di album itu musiknya juga berbeda. Berbeda pokoknya soundnya daripada yang sebelumnya. Sebelumnya Love Like Music berarti. Nah itu berbeda sekali di A New Chapter. Habis itu aku lama nggak buat album, baru kali ini aku buat album lagi. Yang di collab-nya ya orang yang sama atau gimana? Kalau yang sekarang ada yang sama juga, misalnya Teh Meli ada juga. Terus Rian The Massive ada juga, ada baru-baru ada Unmesh bikin juga buat aku, terus ada lagunya Mas Yofi juga ada lagi di sini, terus ada lagu siapa lagi ya, yang tadi Mahal ini, pokoknya aku selalu appreciate dengan musisi-musisi ya, mau itu musisi lama ataupun baru, buat aku berkolaborasi dengan mereka tuh selalu ada sesuatu yang menyegarkan gitu. Bila mau collab bersama artis Malaysia lagi? Mau banget sih. Siapa kira-kira? Kalau kamu, terserah. Iya, kira-kira siapa? Datuk Siti. Oh, Datuk Siti. Why not? Iya, why not? Hell waktu kemarin di konser aku, meletup ya, Hell ya. Wow, Upa. Otak ya, Upa. Terus siapa lagi kira-kiranya? Udah lama banget aku nggak dengar. Oh, iya. Ryan pun bagus kan? Ketuhanan. Religi ya boleh juga. Siapa? Cewek siapa? Aina bagus. Aina bagus kan? Yang di tempat cakra kan? Ernie Zakri. Oh itu juga. Oke. Siapa lagi? Ini bener apa enggak sih, lama-lama curiga aku. Yang sampai ke Emi Miyaki itu udah jauh. Hati-hati loh, gatal-gatal loh. Raya. Insya Allah Lebaran aku di Sumedang, pulang kampung seperti biasa di rumah mama papa aku. Terus udah gitu mungkin insya Allah pulang tanggal 17 atau 18 ini. Dan biasanya di sana sederhana sih sebetulnya ya. Aku lebih suka dengan karena aku juga jarang bisa pulang ke Sumedang. Kemarin tapi pulang hari pertama puasa, pulang ketemu mama papa, karena mama papa aku juga udah berumur ya, jadi kayak ingin selalunya bisa, setiap aku bisa meluangkan waktu sebisa mungkin dengan mereka, mumpung masih sehat, masih kuat gitu. Terus biasanya simple aja, keluarga inti di rumah, adik-adik gitu, ponakan-keponakan, terus abis itu baru dengan keluarga besar, biasanya juga ke kuburan nyekar gitu. Udah sih, makanan aja, palingan makanan tradisional semua. Gimana kamu lihat bila tengok ibu bapa ya, semakin lama semakin menua? Iya. How do you see life macam life is actually very short, very temporary? Iya betul sekali ya. Itu betul sekali, makanya kita harus menghargai. I try to cherish every moment.
I try to love more every moment gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. We cannot stop the time for sure, and we cannot backward. Jadi menurut aku memang seharusnya kita bisa lebih menghargai orang-orang sekeliling kita gitu. Wallahu alam, kita siapa yang mau duluan juga nggak tahu. Tapi yang paling pasti adalah jangan sampai menyesal kita semacam kurang memberi terhadap siapapun juga, apalagi terhadap orang tua ya. Tapi untuk sahabat-sahabat aku juga gitu. Mungkin sebetulnya menurut aku ketika kita pandemi itu kita diajarkan banyak hal. Jadi saling mendoakan, kamu gimana kabarnya, telepon kan? Kamu gimana kabarnya, sehat kan? Sehat ya, kabar-kabaran ya kita gitu. Mungkin nggak bisa ketemu, tapi bukan berarti kita menjadi menjauh, kadang-kadang malahan lebih mendekat. Karena kita semua jadi saling concern satu sama lain gitu. Money can buy happiness, yes or no? Pardon? Money can buy happiness, yes or no? Of course. Yeah. Are you expect me to say something else? Tapi karena gini, kalau buat aku materi itu bukan segalanya, itu udah pasti. Tapi kalau bisa bilang uang bisa memberikan kebahagiaan, ya tentu saja gitu. Karena kadang-kadang makanan yang enak juga butuh uang untuk membelinya gitu. Karena itulah kita bekerja keras, ya kan? Kalau misalnya memang kita menginginkan sesuatu, biasanya sesuatu itu dilakukan dengan kerja keras. Kalau misalnya kita udah bekerja, ya alhamdulillah nanti dapat rezeki, ya kan? Nah, rezekinya itu yang istilahnya quote on quote membeli kebahagiaan, bisa membahagiakan orang tua juga. Kadang-kadang kita pulang kampung juga pakai ongkos ya, kasih mereka baju baru juga pakai uang gitu. Tapi ya memang uang bukan segalanya, itu definitely bijaksana, bijak. Bisa ditulis, yang barusan bisa ditulis. Last question. Mau pulang ya kamu? Hilang loh, orangnya mana kamu? Di mana kamu? Cari saya. Kalau meja, Dora, di mana kamu Dora? Di sini. Peta. Oke. Anak kamu beraya bersama kamu? Iya. Rizky selalu beraya sama aku. Biasanya di Sumedang pastinya, tapi aku belum pernah sih, dia kayaknya belum pernah di rumahnya di kampungnya Yoyo ya. Yoyo di Surabaya, aku di Sumedang. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya memang kayak waktu kemarin ada pembicaraan kayaknya pengen ngajak Rizky ke Surabaya, Yoyo. Tapi mungkin di Lebaran ketiga mungkin gitu. Gitu. Umur 16. 16. Sudah ada pacar? Kata dia rahasia. Tanya maknya dulu. Emaknya aja rahasia lagi. Semua rahasia. Biarlah rahasia. Data Siti juga gitu. Apalagi Apalagi yang mau dikongsi? kebahagiaan. Aku mau bilang terima kasih mungkin ya buat teman-teman yang mengenali aku dari puluhan tahun yang lalu. Banyak teman-teman yang udah dari lama sekali. Ada yang teman-teman yang baru ketemu di beberapa tahun lalu ya, berarti ya, terutama lepas pandemi mungkin ya, ketemu konser kita, majelis untuk konser. Tapi yang pasti alhamdulillah aku bisa hadir di sini, ketemu banyak orang. Mau bilang terima kasih untuk View Malaysia, TikTok Malaysia. Besok kita live ya. Mana teman-teman dari TikTok? Ada tadi mana ya? Ada. Jadi besok ada live aku dari sini. Jadi join lah. Jangan lupa untuk follow gitu TikToknya. Tapi yang pasti teman-teman terima kasih banyak untuk silaturahminya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Jumpa lagi insya Allah bulan-bulan depan. Insya Allah, amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Thank you Datuk Sri Rosa. Halo, ini Rosain mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri untuk Budi Channel. Mohon maaf lahir dan batin. This is how we do this.